Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini Bu Ayu akan membahas salah satu materi untuk fisika kelas 11 tentang bab gelombang bunyi. Nah, dalam gelombang bunyi itu ada satu materi yang kadang bisa dianggap sangat mudah dan kadang bisa dianggap susah bagi sebagian siswa. Kenapa? Karena kebanyakan ada yang salah memasukkan tanda positif atau negatifnya, atau udah capek-capek nyari panjang-panjang ngali, tapi di option atau jawabannya nggak ada. Nah, materinya itu berjudul efek Doppler. Oke, dalam materi efek Doppler ini ada dua keadaan, yaitu keadaan dari pendengar. Pendengar itu kita tulis P, dan juga keadaan dari sumber bunyi. Atau kita tulis S saja. Nah, efek Doppler ini apa? Efek Doppler ini adalah perbedaan frekuensi yang didengar oleh pendengar akibat gerakan pendengar atau sumber bunyi. Nah, jadi gerakan pendengar atau sumber bunyi ini bisa saja dia nanti saling mendekat atau saling menjauh, atau satu pendengar atau sumber bunyi itu dalam keadaan diam. Nah, jadi nanti akan ada perbedaan frekuensi di saat mereka bergerak. Nah, contohnya kan kalau misalkan kita berdiri di halte, terus dari kejauhan kita melihat ada ambulans mendekati kita, sementara kita nih duduk. Berarti kalau duduk kan diam ya. Berarti nanti kan kalau ambulansnya mendekati akan terjadi perbedaan frekuensi bunyi saat ambulansnya itu jauh dan saat ambulansnya itu mendekat. Jadi ini makna dari efek Doppler itu sendiri. Nah, jadi perbedaan frekuensi yang didengar pendengar itu bisa kita tulis dengan persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, jadi Fp ini adalah frekuensi pendengar. Jadi ingat yang ada huruf P berarti itu punyanya si pendengar, Hertz. Ada Fs berarti itu frekuensinya si sumber atau Fs. Satunya juga Hertz. Lalu ada Vp dan Vs. Berarti kalau V itu adalah cepat lambat bunyi, atau bisa kita tulis di sini kecepatan pendengar. Satuannya harus meter per sekon. Dan juga Vs, berarti ini kecepatan sumber. Atau satuannya itu meter per sekon. Sementara V, nah, pada gelombang bunyi itu, gelombang itu merupakan gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini membutuhkan medium sebagai perantaranya. Berarti kalau medium untuk gelombang bunyi itu adalah udara, maka V di sini adalah cepat lambat bunyi di udara. Satunya juga harus dalam meter per sekon. Nah, baik semuanya, di sini sudah Ibu tulis gimana persamaan untuk menentukan frekuensi yang didengar oleh pendengar, V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, ada yang bingung di sini, di tanda plus dan minus. Nah, buat cara gampangnya, Ibu tulis begini. Nah, ini jarak, berarti ya, jarak antara si pendengar dan di antara si sumber. P pendengar, S sumber. Jika pendengar itu dia mendekati, maka pendengar kalau dia mendekati itu nilainya positif. Berarti di atasnya tadi, di persamaan, V tambah Vp gitu, kalau dia mendekat. Sementara kalau dia pendengarnya menjauh,
Nah, berarti ini nilainya negatif. Berarti persamaannya diganti jadi V kurang VP gitu. Sementara untuk sumber, keadaannya bisa juga saat dia mendekati. Kalau dia mendekati, nilainya negatif. Kebalikan yang tadi. Sementara kalau si sumbernya menjauhi, berarti dia nilainya positif. Gitu semuanya. Maksud ibu di sini bukan selalu ya, ini kan arahnya ke kanan, berarti kalau ke kanan positif gitu. Kalau dia ke kiri negatif. Bukan itu maksudnya. Maksudnya lihat tanda ini, mendekati sama menjauhi. Kalau pendengar mendekati, maka dia positif. Kalau pendengar menjauh, dia negatif. Tapi kalau dia pendengarnya diam aja, misalnya kayak contoh yang tadi dia diam aja di halte, berarti dia nggak punya kecepatan, berarti VP-nya 0 gitu. Sementara untuk si sumber, si ambulan atau mobil yang punya sirine atau ada toa yang membunyikan sirine, itu kan sumber bunyi. Kalau dia sifatnya mendekati si pendengar, maka dia negatif. Sementara kalau dia menjauhi si pendengar, nilainya positif. Tapi kalau sumbernya diam aja, kayak toa di masjid gitu, atau sirine di pelabuhan atau di dermaga, berarti dia nggak bergerak. Berarti VS-nya sama dengan 0. Gitu semuanya. Coba diulang lagi. Kalau misalkan VP, si pendengarnya diam. Kalau pendengarnya diam, berarti VP-nya sama dengan oke, 0. Kalau pendengarnya mendekati si sumber, jawabannya V tambah VP. Kalau pendengarnya menjauhi sumber, V kurang VP. Kalau sumbernya mendekati si pendengar, maka nilainya V kurang VS. Tapi kalau sumbernya menjauhi si pendengar, maka V ditambah VS. Baik, gitu. Nah, kadang ibu suka bercanda di kelas. Kadang-kadang P ini ibu misalkan dia sebagai pacar gitu. Kalau yang udah punya pacar pasti ini uh, gregetan belajarnya atau semangat gitu. Atau yang punya apa namanya, yang punya gebetan itu bisa juga semangat belajarnya gitu. Jadi kita misalkan P itu pacar dan S itu adalah saya. Ya, jadi P pacar itu pendengar, anggap ya. Dan S itu saya atau sumber. Ini kalau pacar mendekati saya, kalau pacar mendekati saya, seneng nggak? Seneng lah, jadi positif. Tapi kalau pacar menjauhi saya, gimana? Galau kan? Berarti nilainya negatif, gitu. Tapi kalau saya mendekati pacar, apalagi nih kalau perempuan, harus jaim, nggak boleh. Kita tulis negatif. Tapi kalau saya menjauhi pacar, nih, kalau saya menjauhi pacar, biasanya kan si pacar akan deketin kita ya, berarti ini positif. Jadi lawan dari keadaan. Gitu semuanya. Jadi ini singkat saja materi mengenai efek Doppler. Anda bisa catat atau bisa screenshot atau bisa nggak usah dicatat atau di screenshot, langsung dipahami dalam hati ya. Jadi FP sama dengan V plus minus VP, nih P sama P letaknya sama-sama di atas ya, di bawahnya VS, lalu dikali dengan FS, gitu. Kita ke contoh soal. Oke, sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon, membunyikan sirine dengan frekuensi 4000 Hz. Kita identifikasi dulu soalnya. Jadi, Ananda semua harus bisa cepat mengidentifikasi soal atau menulis ini ya, diketahui. Jadi 40 meter per sekon ini punyanya si ambulan, ya. Ambulan di sini berperan sebagai sumber.
karena si ambulan yang membunyikan sirine. Bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon, berarti Vs-nya adalah 40, satuannya sudah SI, dan frekuensi sumbernya adalah 4000 Hz. Dari arah berlawanan, seorang pengendara becak bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Pengendara becak tidak memiliki sumber, berarti dia berperan sebagai pendengar. VP 5 meter per sekon. Cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka tentukan frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara becak. Berarti yang ditanya adalah FP. Oke, semuanya kita identifikasi udah, membuat diketahui soalnya udah, kita bikin skema. Kita bikin gambar. Gambarnya ya sesederhana mungkin aja. Jadi si ambulan, ini ambulan sebagai sumber, lalu dari arah berlawanan, si becak, jadi pengendara itu mendekati dari arah berlawanan, ya. Jadi dari arah berlawanan, nanti gambarnya kayak gini. Jadi sumber mendekati pendengar, saya mendekati pacar apa tadi ya? Negatif, P mendekati sumber, pacar mendekati saya. Seneng kan? Ditambah. Oke, kita bisa langsung masuk ke persamaannya. Gimana tadi caranya? FP sama dengan VV di atas VP di bawah VS dikali dengan FS. P mendekati tadi tambah, si S tadi tandanya kurang. Oke, next lagi. V-nya 340, VP 5, dan VS 40 dikali dengan FS. FS itu 4000. Tambah kurang. Sehingga ini hasilnya adalah 345 dibagi dengan 300 dikali dengan 4000. Oke, kita eliminasi atau kita coret nolnya. Set. 345 bagi 3, 115. Dikali dengan 4. Coba berapa hasilnya? 0, 22, 6, 460. Oh ya, ini ada nolnya 1, berarti 4600 Hz. Tuh. Jawabannya adalah yang C. Oke, bisa kan ya? Kita next lagi. Kereta A dan B saling mendekati. Kita bikin dulu kereta. Kereta itu panjang kan ya, tapi kita buat pendek aja, kayak mobil. Oke, kereta A dan B saling mendekati. Bergerak dengan kecepatan masing-masing 20, yang ini 20, dan yang satu lagi 15. Kita nggak tahu siapa yang sumber dan pendengar, kita bikin aja dulu yang diketahui. Masinis B membunyikan peluit dengan frekuensi 660 Hz. Si B ya, jadi si B membunyikan, berarti B itu sebagai dia sumber. Berarti ini sumber, berarti yang A adalah pendengar. Berapa frekuensinya? Berarti ini bisa kita tulis ini VS 15 dan yang 20 tadi adalah VP. Frekuensi si B adalah 660 Hz. Yang tadi meter per sekon dan juga ini juga meter per sekon. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah V ya, V di udara kita tulis 345 meter per sekon, maka orang dalam kereta A akan mendengar peluit dengan frekuensi, jadi pendengar ya. Berapa frekuensi yang didengar oleh orang yang ada di kereta A. Kita tulis lagi bahwasanya kalau pendengar mendekati sumber, pacar mendekati saya. Oke, Po.
positif. S mendekati pendengar, ya mendekati pendengar. Negatif, nggak boleh. Gengsi harus jaim, ya. Jadi kita tulis FP sama dengan, ini kali Fs ya, VV, VP, Vs. P tadi tambah, S tadi kurang. Tulis lagi, 345 ditambah VP 20, 345 dikurang Vs 15 dikali dengan Fs 660. 345 tambah 20, 365. 345 kurang 15, 330 kali 660. Kita sederhanakan, coret 660 bagi 330 adalah 2, jadi jawabannya 5 kali 2, 10, 3, 6, 7. 730 Hz. Oke, gitu caranya. Semoga paham ya, Ananda. Soal terakhir. Oke. Mobil polisi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon membunyikan sirine dengan frekuensi 640. Polisi membunyikan sirine, berarti mobil polisi ini adalah sumber. Berarti VP dan berarti Vs, kecepatan sumber atau kecepatan si polisi adalah 20 meter per sekon. Frekuensi sumbernya adalah 640 Hz. Mengejar pengendara sepeda motor. Jika pengendara sepeda motor tersebut mendengar sirine berfrekuensi 660, pengendara ini mendengar. Berarti pengendara ini sebagai pendengar. Berapa dia dengar tadi? VP 660 Hz. Dan cepat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Maka kecepatan sepeda motor adalah berarti kecepatan si pengendara atau kecepatan si pendengar. Oke, kita bikin skemanya lagi. Kalau polisi, dia sumber, ya mobil polisi, dia sumber, dia mengejar. Gini ya, mengejar. Ini si pengendaranya naik motor, nggak gitu. Ini sumber, dan ini pendengar. Saling mengejar, berarti si pendengar menjauh dan si sumber mendekat. Jadi kalau P menjauhi sumber, pendengar menjauhi sumber, pacar menjauhi saya. Negatif. Sementara si sumber mendekati pendengar, saya mendekati pacar. Nggak boleh, Jaim. Oke, kurang. Jadi sama-sama kurang. Kita langsung masukkan ke persamaannya lagi. FP sama dengan VV, VP, Vs kali Fs. Kurang. Berapa nilainya tadi? 340 dikurang VP, VP-nya mau dicari, dibagi dengan 340 kurang Vs, Vs-nya ini 20, dikali Fs, Fs-nya 640. Oke, nilai VP adalah 660. 660 sama dengan 340 kurang VP dibagi 340 kurang 20, 320 dikali dengan 640. Jadi adik-adik atau Ananda semua, kita sederhanakan ya. Jadi ini 0, 64 bagi 32 itu 2. Oke, kita pindah ruas. Kalau di sini kali, kita pindah jadikan bagi. Nanti 660 kurang 660 bagi 2, 330 sama dengan 340 kurang PP. Minus pindah ruas jadi
plus ya, berarti VP sama dengan 340 dikurang 330. Sama dengan 10 meter per sekon. Jadi ini min, yang 330 jadi plus, pindah jadi minus. Jadi jawabannya adalah 10. Oke semuanya, sekian dulu untuk efek Doppler. Semoga yang disampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh dan semoga Anda semua memahaminya. Demikian, jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan mengenai pelajaran fisika, baik itu SMP atau SMA, boleh ditanya melalui email yang ada di deskripsi, atau jika punya soal atau materi-materi yang kurang paham mengenai fisika, boleh di email ke email yang ada di deskripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.